sebaiknya nama panja disebutkan menjadi Panja Pengangkatan GTK Honorer dan Guru Swasta menjadi ASN atau Panja PGTK HGS ASN, sehingga panja dapat melakukan gerakan nasional menegakkan keadilan untuk menjadikan sekolah-sekolah swasta dan madrasah-madrasah swasta menjadi bagian dari sasaran kebijakan pemerintah untuk pengangkatan guru-guru honorer dan guru swasta. Membentuk panja honorer menjadi ASN tentang pengangkatan menjadi guru. Tetapi sayangnya memang masih ada lupa istilahnya ya. Di situ ada honorer. Kata honorer itu adalah sepertinya penafsirannya adalah guru-guru yang wiyata di sekolah negeri atau guru-guru yang mengajar di sekolah negeri. Berarti guru-guru yang berada di sekolah swasta itu terlupakan. Dan ini sangat tersakiti kawan-kawan yang mengajar di sekolah swasta. Karena mereka juga yakin betul bahwa mereka juga ikut mencerdaskan anak bangsa. Bahkan lahirnya bangsa ini juga. Itu tidak luput dari andil besar perguruan-perguruan swasta. Bagaimana Kayu Manis, Muhammadiyah, kemudian juga LP Ma'arif NU, itu sangat besar andil dalam melahirkan bangsa yang kita cintai ini. Sehingga alangkah ironisnya sekarang merdeka, saatnya sudah kemudian menikmati, ternyata kemudian perguruan-perguruan swasta terlupakan. Sehingga pada saat ini juga saya pikir menciptai ketidakadilan ini, ada ketidakadilan. Ketidakadilan untuk guru swasta, ketidakadilan untuk perguruan swasta dan lain sebagainya. Apalagi kami itu mohon maaf, beberapa bulan yang lalu ketika pas mendengar ada kuota P3K ini. Kuota P3K itu diperuntukkan 1,3 juta, ini informasi dari Mas Nadim itu, untuk guru-guru yang berada di bawah Kemendikbud. Sementara guru-guru yang berada di Kementerian Agama terlupakan, sama sekali tidak mendapatkan kuota. Ada 9.000 sekian itu hanya untuk guru honorer tahun lalu. Ini bukti ada ketidakadilan. Seolah-olah bahwa Kementerian Agama tidak ada ini. Yang kedua kemudian terkait masalah guru ini ya. Guru juga sama, guru-guru yang di bawah Kementerian Agama dan juga guru di bawah Kementerian Pendidikan itu berbeda perlakuannya. Guru-guru in-passing di Kementerian Agama itu tidak mendapatkan bayarannya sejak tahun 2011 sampai tahun 2014. Sementara di Kemendikbud sudah sejak tahun 2008. Ini bukti ada perbedaan. Termasuk juga kami kaget ketika pas orang P3K. Berarti di negeri ini memang sengaja untuk mempetak-petakan guru. Kalau dalam bahasa orang Bali itu ada kastanisasi guru. Ada guru PNS atau ASN, ada guru P3K, ada guru honor, dan yang paling kasta sudranya, yang sudra adalah guru swasta di sekolah swasta. Sehingga hal ini yang kemudian menjadikan secara psikis itu mempengaruhi terhadap bagaimana perkembangan pendidikan atau pengabdian guru di Indonesia yang berpengaruh kepada pendidikan di Indonesia. Sehingga harapannya adalah, makanya kemarin itu dalam kami menyerukan tidak ada diskriminasi, mohon maaf Mas Huda, Ketua Komisi 10, kami sudah sejak bulan Februari kami mengajukan permohonan audiensi dengan Komisi 10 itu hampir 5 kali ada. Tapi tidak direspon, tidak mendapatkan respon. Kemudian bahkan kami berusaha untuk Zoom meeting juga berapa kali, dilalahnya juga belum bisa berkenan. Dan bahkan terakhir agar kami dapat perhatian dari Komisi 10 ya, kami sempat pada bulan April itu, mohon maaf tanggal 6, 7, 8 yang izinnya kami mengadakan aksi personal di depan gedung DPR RI hanya untuk menyerukan
hapus kastanisasi guru, hapus ketidakadilan dalam pendidikan, dan hapus perlakuan tidak adil kepada pendidikan. Agar kemudian kami suarakan dengan cara seperti itu, biar ada perhatian dari bangsa ini. Pimpinan sidang panja honorer ini, yang pertama adalah sebaiknya nama panja disebutkan menjadi Panja Pengangkatan GTK Honorer dan Guru Swasta menjadi ASN, atau Panja PGTK HGS ASN, sehingga panja dapat melakukan gerakan nasional menegakkan keadilan untuk menjadikan sekolah-sekolah swasta dan madrasah-madrasah swasta menjadi bagian dari sasaran kebijakan pemerintah untuk pengangkatan guru-guru honorer dan guru swasta yang sudah bersertifikat pendidik untuk menjadi ASN. Yang kedua, guru-guru sekolah swasta dan madrasah swasta bersertifikat pendidik yang sudah diangkat menjadi ASN tetap ditempatkan di sekolah swasta atau madrasah asalnya. Hal ini sangat penting karena selain untuk memenuhi rasa keadilan bagi guru dan peserta didik di sekolah swasta dan madrasah swasta, juga untuk menghindari terjadinya konflik horizontal antara guru ASN yang berasal dari honorer sekolah negeri dengan guru ASN yang berasal dari sekolah swasta dan madrasah swasta. 3. Pengangkatan guru-guru swasta menjadi ASN sepenuhnya dilakukan berdasarkan berhubungan masa kerjanya dan pengabdiannya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan negara kepada pengabdian guru untuk bangsa dan negara ini. Guru yang sudah mengabdi minimal 5 tahun langsung dilakukan pengangkatan sebagai ASN dengan dasar bahwa guru yang bersangkutan selama bertugasnya sudah memperoleh penilaian kinerja baik dari pimpinan sekolah ataupun madrasah. Penilaian kinerja itulah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kualitas kompetensi profesi guru yang sudah dijalannya selama ini. Yang keempat, setiap kebijakan rekrutmen CPNS ASN selalu memberikan kuota bagi guru-guru sekolah swasta dan madrasah swasta, dan bagi guru-guru swasta yang sudah berstatus P3K ataupun ASN berhak meniti karir secara otomatis menjadi PNS ataupun ASN dengan melihat masa kerja dan pengabdiannya, serta penilaian kinerja yang sudah dijalaninya. Hadirin yang berbahagia, itu beberapa rekomendasi yang kami ajukan. Mohon maaf kami tidak bisa secara lengkap, dan ini kami tujukan kepada Komisi 8 juga, karena beliau juga menaungi pendidikan agama, dan juga Komisi 2 sebagai alur birokrasi dari pengangkatan P3K dan ASN ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya berikan atensi yang banyak, yang luar biasa kepada pimpinan sidang dan ketua komisi juga peserta sidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.